Jadi kita tidak akan pernah menyerah, tetapi tetap saja ahli dari kepolisian Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, menipu di persidangan, tidak mau jujur di depan hakim pun mereka menipu. Di persidangan mereka menginjak-injak. Itu dari kepolisian itu. Dia itu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim di Bareskrim. Bayangkan, sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Ya, hasilnya sesuai dengan pesanan. Siapa pemesannya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krisnamurti dikabur-kaburkanlah pakai e-Redshop. Ya, itulah produk dari Bareskrim. Bagaimana mungkin Bareskrim seperti itu bisa kita percaya? Oleh karena itu kita menuju ke Den Haag, ya, International Court Justice. Kita akan suarakan ke dunia internasional karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri. Di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo, kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi, ya kan? Makanya jangan memanipulasi, gitu loh. Ya, ketahuan memanipulasi sekali, nggak bakal dipercaya, apalagi lembaga kepolisian. Itulah perbuatan polisi. Itu supaya kalian tahu ya kenapa saya ribut, gitu loh. Itulah bagaimana profesionalisme yang hancur-hancuran dari kepolisian. Nah, untuk mengantisipasi hal serupa, ya, supaya tidak kejadian lagi di kasus Joko Widodo ini, biar tidak di-remote hasilnya, ya kita harus siap-siap membawa kasus ini ke lingkungan internasional. Kita suarakan di lingkungan internasional. Ya, nah supaya jangan terjadi lagi di kasus Jessica Wongso, ya polisi jangan main-main memanipulasi barang bukti. Ya, kita harus antisipasi ya, dengan dunia luar, dunia asing. Ya. Jadi yang memanipulasi di kasus Jessica Wongso itu terlibat juga jaksanya. Jaksa pun tidak bekerja independen. Dia mengikuti apa maunya polisi, apa maunya si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Ya, sistem hukum kayak gini mau kita percaya? Ya bodoh kita yang mempercayai. Ya. Karena selama ini cuma saya saja yang berteriak. Ya, bahkan pengacaranya itu, pengacara Jessica anti sekali untuk melaporkan Muhammad Noah Al-Azhar. Gak jadi-jadi saat itu. Ternyata sudah mardongan dengan Tito Karnavian. Gitu loh. Ya, padahal saya bersikeras terus untuk melaporkan supaya pengacara itu melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher Harimanrianto. Gak jadi karena sudah berteman. Jadi kita tidak akan pernah menyerah, ya. Jadi begini ya, kenapa kita meragukan, ya? Bukan personal juga ya, meragukan laboratorium forensik Bareskrim Polri ini, ya, bukan personal ya. Tetapi kenapa juga saya speak up, ya, cerewet, ya, dan tidak mau berhenti ya, karena dimulai di kasus Jessica Wongso, ya, dimulai di kasus Jessica Wongso. Kenapa saya diam? Ya, mengararati ya sampai ke Kanjuruan, kasus Afif Maulana di Sumatera Barat ya, dengan enteng Kapolda Sumatera Baratnya mengatakan sudah override gitu, padahal tidak ditunjukkan sama sekali ya lokasi-lokasi memori mana yang override, ya, lognya di mana gitu kan, tinggal sudah diperiksa oleh tim IT kami katanya override, cuma begitu saja, tidak ada data ilmiah apapun. Nah itu juga saya protes keras ya, kasus KM50, Vina Cirebon dan lainnya ya. Nah terutama kasus Jessica Wongso ini ya, di metadatanya sudah saya temukan ya penggunaan e-Redshop oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ya, e-Redshop kalian bisa download, itu operating sistemnya Windows ya. Nah, e-Redshop ini sudah saya kemukakan di PK Jessica Wongso November yang lalu. Tahu nggak jawaban mereka? E-Redshop itu adalah software bawaan dari DVR ya. DVR Telview FD161S. Bayangkan, itu alasannya dia. DVR itu Linux operating system, Linux embedded, sementara e-Redshop itu Windows. Tetapi tetap saja ahli dari kepolisian
Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya, menipu di persidangan, tidak mau jujur bahwa mereka menggunakan e-redshop. Di depan hakim pun mereka menipu. Di persidangan mereka menginjak-injak. Itu dari kepolisian itu. Muhammad Noah Lazar, Kombes Pol. Jadi artinya apa? Dia itu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim. Salah satu unit forensik di Bareskrim. Bayangkan, sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Hasilnya manipulasi. Ya, hasilnya sesuai dengan pesanan. Siapa pemesannya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krisnamurti. Dikabur-kaburkanlah pakai e-redshop itu. Ya, kalian bisa download e-redshop itu gratis. Terus masukkan saja sebuah video, ubah-ubah saja dimensinya atau aspek rasionya. Ubah-ubah juga bisa turunkan itu laju frame per detik ya, laju frame per detiknya itu bisa diubah, bahkan bitrate-nya pun bisa diturunkan sesuka hati gitu loh. Itulah software itu ya, bitrate-nya pun ya itu bisa diturunkan dengan software itu gitu loh. Dan mereka di persidangan ngaku apa? Mereka justru melakukan sebuah menggunakan algoritma super resolution untuk memperjelas, katanya. Kan bohongnya minta ampun. Itulah produk dari Bareskrim. Bagaimana mungkin Bareskrim seperti itu bisa kita percaya? Oleh karena itu kita menuju ke Den Haag, ya, International Court Justice. Ya. Makanya saya bilang setelah kita tulis ini, kita akan tulis bahasa Inggris. Kita akan suarakan ke dunia internasional karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri. Ya, salah siapa melakukan itu? Makanya tidak ada trust. Ya. Seandainya kemarin Muhammad Noah Lazar mengaku, ya, dan mengaku salah, mungkin saya bisa percaya sama Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Tetapi malah enggak, ya, malah tetap menipu dengan mengatakan e-redshop itu software bawaan dari DVR. Bayangkan DVR itu jaringan Linux embedded, yang ini malah Windows. Coba di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo, ya nggak mau dong, gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional, gitu loh. Alamatnya sudah ada, saya cari ya, International Court of Justice, International Court of Justice, Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands. Ya, nomor teleponnya ada, emailnya juga ada. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar, ya, dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi ini, ya kan? Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim, ya, jadi pembenaran dong untuk Jokowi, untuk tuntas masalahnya dia, gitu loh, ya kan? Terus orang lain gampang dikriminalkan gitu, padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif. Makanya jangan memanipulasi, gitu loh, ya. Ketahuan memanipulasi sekali, nggak bakal dipercaya, apalagi lembaga kepolisian, gitu loh. Di samping di samping manipulasi secara penurunan resolusi, ya, pengaburan, ya, terus laju frame juga di otak-atik oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher supaya menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin yang seharusnya dia yang menaruh sedotan di atas meja, tertuduhlah si Jessica. Nah, itulah perbuatan Bareskrim Polri itu atas nama Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Noah Lazar. Ya. Dan yang paling konyol yang lain, ya, Muhammad Noah Lazar bilang saat itu, ya, metadata salah ketik. Bayangkan, metadata output dari software bisa salah ketik terkait dengan hilangnya 100 frame di kamera 9. Bayangkan, polisi, ya, mengaku alatnya adalah alat CIA, FBI, Interpol, dan lain-lain. Itu file video nomor 9, itu 100 frame hilang dan diakui apa? Salah ketik. Coba bayangkan, salah ketik di kamera 9, padahal kamera 9 itu adalah salah satu kamera mahkota yang dipakai untuk menganalisa pergerakan tangan Jessica. Bayangkan dengan enteng dia bilang salah ketik, 100 frame hilang. Itulah perbuatan polisi. Itu supaya kalian tahu, ya, kenapa saya ribut, gitu loh. Ya. Begitu juga di kamera 7, 50 frame hilang, pasti salah ketik juga.
alasannya dia di kamera 7 ya 96.043 frame hilang ya dari durasi berapa 64 menit sekian ya tinggal sisa 1 menit saja itu dibuang semua gitu loh di kamera 7 di kamera 17. Itulah bagaimana apa namanya profesionalisme yang hancur-hancuran dari kepolisian. Nah, untuk mengantisipasi hal serupa, ya, supaya tidak kejadian lagi di kasus Joko Widodo ini, biar tidak di-remote hasilnya, ya kita harus siap-siap membawa kasus ini ke lingkungan internasional. Kita suarakan di lingkungan internasional. Ya, bagaimana lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tersebut buatan tahun 1985 yang satu-satunya di dunia, ya kan? Nah, supaya jangan terjadi lagi di kasus Jessica Wongso, ya polisi jangan main-main memanipulasi barang bukti, ya. Kita harus antisipasi ya, dengan dunia luar, dunia asing, ya, baik media massa maupun siap-siap kita ke international justice. Saya kira untuk biaya untuk international justice nanti kita bisa urunan, ya, 5.000, 10.000 perak per orang, supaya nanti tim nanti berangkat untuk membawa berkas tersebut ke Den Haag. Ya. Yang penting kita siapkan aja dulu bahannya, ya, untuk disuarakan atau diajukan, dimohonkan ke international justice di Den Haag. Itu harus kita suarakan. Ya. Begitu juga dengan apa ya? Ntar minum dulu. Jadi yang memanipulasi di kasus Jessica Wongso itu terlibat juga jaksanya, ya, jaksa seperti jaksa Sandi Handika, Sugi Carvalho dan lainnya itu terlibat, ya. Mereka mengatakan isi flash disk itu mereka tidak sentuh, padahal ya di beberapa waktu isi flash disk jumlah foldernya berubah, folder CCTV 7 pun berubah, kadang 2, kadang 4 isi file atau potongan file, folder CCTV 9 pun kadang 2, kadang 3. Folder CCTV 3 pun begitu. Ya, kadang 2 ya warna dan keabuan, kadang 3, 2 warna, 1 keabuan. Bayangkan sudah sistemik ini gitu loh. Bahwa jaksa pun tidak bekerja independen. Dia mengikuti apa maunya polisi, apa maunya si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Ya, sistem hukum kayak gini mau kita percaya? Ya, bodoh kita yang mempercaya ini ya. Bayangkanlah jaksa pun ikut-ikut korup, ikut-ikut bekerja sama dengan dalam memanipulasi barang bukti digital ini. Gitu. Ini loh saudara, kalian yang mencibir saya, ini yang perlu diperbaiki supaya kalian tidak jadi korban juga. Ya, supaya sistem hukum bagus. Gitu loh. Nah, untuk menelanjangi ini, karena saya kemarin sendiri, ya pasti resonansinya kurang. Nah, sekarang kita sudah punya tim banyak. Nah, ini akan lebih besar lagi nanti hasil resonansinya ke luar negeri. Karena selama ini cuma saya saja yang berteriak. Ya, bahkan pengacara Jessica anti sekali untuk melaporkan Muhammad Noah Lazar, gak jadi-jadi saat itu. Ternyata sudah mardongan dengan Tito Karnavian. Gitu loh, ya. Padahal saya bersikeras terus untuk melaporkan supaya pengacara itu melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimardianto. Gak jadi karena sudah berteman. Gitu loh. Ya. Jadi saya sendiri, murni sendiri, gitu loh, berteriak ke podcast sendiri, ya, untuk kebebasan Jessica, kebebasan bersyarat tersebut saya sendiri, ya, ke Jakarta pun saya modal sendiri, podcast itu di Uya Kuya dan di Diskursus itu sendiri, gak ada yang bayarin, boro-boro pengacaranya itu sendiri saya, gitu loh, ya. Tetapi ketika Jessica bebas bersyarat, yang dapat tepuk tangan siapa? Ya, kalian tahu yang di TV itu, ya. Itulah apanya, pencitraan mereka itu. Ya. Jadi inilah, saudara-saudara, inilah alasan kenapa kita harus bawa ini ke international justice. Saya yakin kalian akan mendukung kita, ya, secara dana, kita urunan, ya mungkin 10.000, 20.000 per orang, ya kan, supaya modal nanti ke, ada tim yang ke Den Haag nanti, ya, untuk bertanding. Ya. Terus itu kasus Jessica Wongso manipulasi digital, ya, manipulasi BB-nya, yaitu BB digitalnya, yaitu video CCTV. Ya, sudah ketahuan pun mereka memanipulasi, tetap berbohong di persidangan. Itulah
Kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Bayangkan kayak gitulah kualitas polisi kita dibayar oleh pajak. Dia pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Anggotanya CJ yang ribut itu. Ya, yang ribut sekarang tuh paling ribut itu, itulah anggotanya si Muhammad Nur Al-Azhar. Ya. CJ yang ribut itu, ya, itulah anggotanya itu salah satu itu. Ya, salah satu pengurusnya lah itu. Ya. Jadi bayangkan ketuanya saja sudah manipulatif kayak gitu. Bagaimana anggota-anggotanya? Makanya mereka bencinya kayak apa sama saya. Karena saya tangkap basah gitu. Ya. Terus, itu masih di Laboratorium Komputer Forensik. Laboratorium Toksikologi pun, ya, kasus Jessica Wongso, ya, Baris Krim juga, itu hancurnya sama. Parah. Ya, saya tunjukkan nih. Ya. Untuk melakukan apa namanya model matematika penguraian sianida, dia pakai rumus apa coba? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu kan parabola terbuka, ya, karena AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya itu positif, maka dia parabola terbuka. Ya, X-nya adalah waktu. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Bayangkan, kalau X kita ekstrapolasi, maka itu konsentrasi sianida akan begini, akan naik terus sampai menuju tak berhingga. Bayangkan itu produk dari Laboratorium Toksikologi Baris Krim Polri. Bukan pakai eksponensial menurun dia. Eksponensial pangkat negatif. Ya kan, semakin panjang X-nya atau T-nya, waktunya, maka dia makin menyusut konsentrasi sianidanya. Enggak. Dia pakai AX kuadrat tambah BX tambah C. Parabola terbuka. Bayangkan. Itu produk dari sebuah lembaga negara Baris Krim apa enggak? Ini kita bawa juga ini nanti ini ke Den Haag ini ya. Bagaimana hancurnya penegakan hukum di Indonesia. Laboratorium toksikologi begini kualitasnya. Ya, itu satu poin. Ya. Penguraian sianida. Saya simulasikan itu pakai program Python. Terus menuju tak berhingga. Ya, sampai ya tak berhingga dia konsentrasi sianidanya di dalam kelas. Bukannya menyusut. Itulah parahnya. Ya. Udah gitu ya. Laboratorium Forensik Puslapfor Baris Krim Polri, yang ketuanya adalah Dr. Nur Samran Subandi, salah hitung waktu, salah hitung mundur. Ya, dia bilang, ya, dari persamaannya itu, dia bilang referensinya adalah 10 Januari 2016, pukul 10.30 siang, dilakukan percobaan itu. Terus dihitung mundur lah. Ya, dihitung mundur sebanyak 90 jam, 9 menit, 36 detik. Dia bilang apa? Dia bilang hasilnya adalah 6 Januari 2016 jam 16 lewat 39 dan 36 detik. Bayangkan 6 Januari 2016 16:39:36 ya. Padahal kalau kita hitung mundur secara anak SD, hasilnya adalah 6 Januari 2016 pukul 16:20:24 WIB. Dia bilang 16:39 36 detik. 6 Januari 2016. Bayangkan, salah. Referensinya 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Ya, di situ dia melakukan percobaan, terus harus percobaannya tadi itu pakai persamaan kuadratik tadi itu, ya. 90 jam, 9 menit, 36 detik. Hitung mundur lah itu. 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Kalian bisa hitung mundur itu, ya kan? 10 Januari 2016, 10.30 siang dikurangi 90 jam, 9 menit, 36 detik. Hasilnya salah, bayangkan dokter. Hasil Puslapfor, Baris Krim Polri. Hasilnya 6 Januari, 16:39:36. Salah. Harusnya 6 Januari 2016, 16 lewat 20 menit, lewat 24 detik. Harusnya, ya, dengan hitung-hitungan dia dengan persamaan model matematika yang hancur-hancuran itu, Jessica pukul 16:20 sedang ada di kasir, ya, tidak ada di meja 54, dia di kasir pukul 16:20. Itulah, bayangkan, Baris Krim Polri, Laboratorium Toksikologi. Kayak gitu kita mau percaya? Tadi, ya, Laboratorium Komputer Forensik manipulatif, dikabur-kaburkan. Ya, laju frame diotak-atik sehingga hilanglah pergerakan tangan Mirna Salihin dan lainnya. Ya, terus Laboratorium Toksikologi salah hitung waktu.
Kan bahaya, ya. Dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo yang sudah sangat sebesar ini, kita serahkan ke laboratorium forensik bela-bela semacam itu, gitu loh. Hasilnya bisa diproksi, ya, bisa diintervensi. Oke, taruh aja begini, taruh aja begitu, ya. Terus toksikologi salah ya dong, bayangkanlah, gitu loh. Jadi bukan salah kita mendowngrade mereka, mereka yang mendowngrade dirinya sendiri, yang membuat mereka tidak dipercaya publik, gitu loh. Itu nanti saya konfeskan nanti begitu saya dipanggil, meskipun saya belum ada panggilan ya, surat panggilan lewat WA. Ya, begitu nanti sebelum atau sesudah saya diperiksa, ya saya suarakan ini, ya, public distrust terhadap laboratorium forensik, ya, salah kalian, gitu loh. Nggak minta maaf, gitu loh, ya kan? Kalian diamkan, akhirnya apa? Public distrust. Harusnya karena kalian tidak bisa dipercaya lagi oleh publik, maka harusnya bentuk tim pencari fakta, isinya ahli-ahli independen di universitas, ya, supaya publik bisa percaya. Ini kalian sendiri yang mengerjakan, tertutup, ya. Padahal public record kalian buruk, gitu baris krim, ya. Public record kalian buruk, manipulatif, gitu loh, ya. Jangan salahkan rakyat tidak percaya pada kalian. Kan begitu, saudara, alasan kita untuk tetap bersuara, untuk menyuarakan ini ke dunia internasional, ke international justice system, ya, karena kita tidak percaya lagi pada kepolisian, apalagi kepolisian kita terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi, gitu loh, ya. Ya jelas banyak alasan kita untuk tidak percaya, ya. Makanya libatkan harusnya tim pencari fakta yang independen, gitu, ya kan? Jangan mau kerja sendiri yang hasilnya di ruang gelap, itu, ya. Jadi supaya nanti kita bisa antisipasi ini dan kita membayar sendiri, ya, kalau kita mau berperkara di International Justice Court, ya, di Den Haag, ya. Jadi kita harus siap-siap, ya, demi hasil yang objektif, ya. Harusnya kita bisa urunan, ya, urunan 10.000, 20.000 perak. Kalau 1 juta orang itu berapa itu? Wah, udah banyak, ya kan? Kalau 10.000 orang aja, 10.000 rupiah saja, 1 juta orang sudah 10 miliar, cukup lah itu, ya, untuk biaya tim ke Den Haag sana, ya, untuk membawa berkas ini, ya, dan mengajukan dan mengikuti proses persidangan di sana. Saya mendesak begitu. Nanti saya tetap bersuara agar tim pengacara, ya, menyiapkan berkas Inggris, ya, untuk kita suarakan, kita bawa ke International Justice System di Den Haag sana. Alamatnya di Den Haag, ya, The Hague, The Netherlands, ya. Nomor teleponnya +31 70 302 2323. Emailnya juga ada, tapi saya kira kalau diantarkan langsung mereka lebih put attention, ya, lebih lebih memberikan perhatian daripada cuma dikirim lewat email, gitu. Karena keseriusan mereka juga akan mereka lihat, ya. Nah, dengan berkas-berkas yang dibawa, gitu. Apalagi dengan track record manipulatif, nanti kita sertakan berkas-berkas dari bukti manipulasi oleh Baris Krim Polri, ya, laboratorium forensik mereka, ya, tentu mereka akan mempercayai argumen kita kenapa tidak mempercayai laboratorium forensik di negara kita sendiri, ya. Bayangkan, ya kan, laboratorium toksikologi salah hitung waktu, salah hitung mundur. Bayangkan, Dr. Nur Samran Subandi salah hitung mundur, udah gitu model matematikanya kuadratik, parabola terbuka, untuk memodelkan persamaan penguraian sianida, bukannya pakai eksponensial menurun. Luar biasa kan? Kayak gitu masih kita percaya? Ya no, gitu loh, ya. Ya, jadi itulah alasan-alasan kita, ya. Ya, pada saat membandingkan warna kopi juga, Christopher Harimanrianto tuh sengaja itu, ya, warna kopi pada saat disajikan Agustrono
dengan warna kopi setelah diminum Mirna Salihin, ya, pada saat disajikan Agus Triono dibuat resolusinya rendah, pada saat diambil oleh Sari resolusinya 1920-80. Ya terjadi di sini di downgrade resolusinya, ya pasti berbeda lah warna kopinya, ya kan, ya karena perbedaan karena dibuat sendiri oleh mereka, gitu loh, ya. Dan banyak lagi nih, ya, banyak lagi ya bukti-bukti bagaimana laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu dipakai untuk memanipulasi barang bukti digital, menganimasi supaya sesuai dengan pesanan siapa? Tito Karnavian, saat itu Kapolda Metro Jaya 2016, ya. Dan masih dalam perjalanan sidang itu, Tito Karnavian adalah Kapolri, diangkat jadi Kapolri oleh Joko Widodo, gitu loh. Jadi bagaimana menurut kalian? Setuju kan? Kita angkat ini ke dunia internasional? Gitu dong. Jadi perlawanan kita nggak abal-abal, ya. Enak kali itu mereka itu, ya. Nanti mereka bisa proksi manipulasi itu hasil uji forensik, khususnya lembar pengesahan skripsi. Dia bilang nanti tinggal gampang aja nanti, oh otentik, ya, otentik entah kenapa, ya kan, pokoknya hasilnya otentik. Enak sekali lembar pengesahan skripsi tahun 1985 yang satu-satunya di dunia dia katakan otentik. Kan sebenarnya memalukan itu di dunia sains dan teknologi, ya. Tapi ya karena udah terbiasa mereka, ya nggak memalukan bagi mereka, kan gitu.